Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekend TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan edukasi ya bagi para trader yang bermain di scalping. Dan banyak sekali para trader tidak paham dalam bermain scalping ya, sehingga ia masih kebobolan dalam mengambil take profit teman-teman ya. Untuk para scalper teman-teman, itu membutuhkan ilmu analisa ya dalam memilih dan memilah kripto atau token yang akan kita mainkan. Artinya kita harus menganalisa ya secara cermat mana token-token yang potensial untuk dimainkan, teman-teman ya. Kalau kita dari awal memilih koin itu salah pilih atau tidak cermat ya, ketika kita mainkan untuk di scalping, bahkan bukan dapat profit tetapi bahkan buntung atau sangkut ya teman ya. Jadi butuh langkah awal menganalisa mana token-token yang potensial ya, yang akan dimainkan ya bisa berpotensi profit. Itu yang pertama. Barulah setelah kita memilih token yang kita anggap bagus untuk dimainkan, berpotensi cuan, baru teman-teman ya menganalisa untuk open posisi bagus. Kapan posisi bagus yang tepat ya, sehingga jika kita salah mengambil open posisi ya, kita akan mengalami sangkut. Dan itu pun ada trik khusus ya, bagaimana mengambil open posisi itu dan cara beli yang tepat ya, agar kita tidak terjebak sangkut. Nah, setelah dari open posisi tadi, ada juga yang namanya open posisi jual. Jadi bukan hanya open posisi yang bagus untuk masuk, untuk membeli, dan juga kita harus menentukan atau menganalisa di mana open posisi jual. Ya, kapan saat tepat untuk jual? Karena kalau dia sudah menembus ke level resisten, pump, ya, kita anggap barang itu akan terus pump, kita menahan barang yang sudah cuan, yang sudah profit ratusan persen seumpama ya, kita masih menahan, kita beranggapan itu masih akan gaspol lagi ke ribuan persen, maka setelah market berbalik arah ya, yang tadinya sudah profit 100-200% tidak kita ambil, ketika dia berbalik arah dari bullish beralih ke bearish ya, downtrend, maka profit yang sudah di depan mata 200% akan hilang ya, lenyap. Dan jika yang lebih fatal lagi, kalau koreksinya itu lebih sangat dalam atau signifikan, sehingga open posisi kita masuk ya, tembus sehingga membuat kita sangkut. Ya teman-teman ya. Makanya harus cermat-cermat dalam menganalisa dari awal ya, memilih token mana yang potensial, setelah itu open posisi bagus untuk masuk, dan setelah menentukan open posisi bagus, kita sudah dapat barang, baru kita menentukan open posisi bagus untuk jual, agar tidak salah kaprah ya, sehingga kita tidak mendapatkan profit, akhirnya berujung sangkut. Nah, bagaimana untuk memilih token yang potensial serta menentukan open posisi bagus untuk beli dan open posisi bagus untuk jual? Teman-teman bisa ikuti kelas saya ya. Bisa japri saya melalui WA yang ada di deskripsi channel. Di situ nanti teman-teman kalau ikut kelas saya diajarkan semua rumus dan jurus-jurusnya untuk bermain scalping agar profit terus dan tidak selalu sangkut. Dan itu ada trik khusus. Saya tidak bongkar lewat konten, lewat kelas ya. Ya. Jadi bisa japri WA saya yang ingin ikut kelas, lihat di deskripsi channel. Ya. Jika ingin ikut link edukasi kripto gratis, bisa klik link yang ada di deskripsi channel. Ya. Nah, scalper itu teman-teman, banyak orang berasumsi bahwa scalper itu jelek, selalu menggunting di saat market akan bullish atau uptrend. Sebetulnya tidak, mereka salah. Scalper itu kita manfaatkan teman-teman untuk mengambil take profit ya,
dengan tujuan akan menabung ke token-token yang kita anggap naga. Jadi dari awal scalping, ujungnya kita menjadi holding. Ya, kita scalper beralih ke holder. Tapi token mana yang potensial yang kita anggap bagus untuk di holding, untuk menjadi holder? Nah, itu lain. Jadi lain kapasitasnya, ada gap masing-masing. Ada token yang pantas untuk di scalping, dan ada token atau koin yang tidak pantas di scalping tapi untuk di hold jangka panjang, yaitu untuk masa depan. Nah, seperti konten-konten saya sebelumnya menyebutkan bahwa koin-koin naga yang kita beli itu kita upayakan tidak menggunakan uang kita, ya, tetapi menggunakan uang dingin hasil scalping dari token lain. Nah, token lain inilah ya termasuk token-token kacangan yang kita ambil momennya, ya. Kita manfaatkan momennya untuk mengambil profit sebanyak-banyaknya, dan profit tersebut kita alokasikan ke koin-koin naga ya untuk di hold jangka panjang, dan next time jika dia meledak koin-koin naga ini, maka inilah akan merubah nasib kita bisa menjadi sultan mendadak ya teman-teman ya. Tuh. Jadi bukan dalam arti kita bermain token-token yang baru listing atau yang kacangan untuk mengambil profit sesaat, akhirnya langsung loncat kabur, enggak begitu. Itu hanya sebagai sarana kita dalam mencari uang dingin, dalam mencari profit, ya, untuk dialokasikan ke koin-koin naga, ya, untuk jangka panjang. Jadi kita juga sebagai scalper dan juga sebagai holder, ya. Cuma ada token-token yang pantas untuk di hold jangka panjang, ada yang token tidak pantas di hold untuk jangka panjang. Karena kalau kita salah memilih token untuk di hold jangka panjang, akhirnya akan berujung uang deposit kita menjadi abu. Nah, harapan kita holding itu menghold jangka panjang dengan harapan aset yang kita hold akan jadi berlian atau emas batangan. Oleh karena kita salah memilih token ya yang untuk di hold, ternyata impian kita salah. Uang kita akan jadi abu gosok. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi butuh ilmu. Jadi trading kripto itu butuh ilmu yang sangat cermat ya. Kalau kita trading konyol tanpa didasari ilmu, siap-siap aset kita akan jadi abu. Atau depo atau uang kita akan jadi abu. Yang tadinya harapan akan jadi berlian, maka akan berujung jadi abu gosok. Nah, jadi trading kripto sering saya buat konten saya yang lalu bahwa bukan trading kripto itu tebak-tebakan untuk masuk open posisi. Begitu juga untuk jual, ya open posisi jual bukan tebak-tebakan. Bermain kripto bukan ikut-ikutan. Bermain kripto bukan lihat yang mana tren lagi dibeli orang, kita ikut beli, bukan. Ya. Kita harus bisa menganalisa ya token tersebut ya dari datanya ya, baik secara analisa teknikal maupun fundamental ya, dan juga kita harus bisa menganalisa dan mengikuti juga medsos token-token yang akan kita beli agar kita paham ya apa project dia next time ya, progresnya bagus atau tidak, utility-nya ya, sudah itu likuiditasnya bagaimana, memadahi atau tidak untuk ditradingkan, holdersnya ya, whatever-nya, roadmap-nya, banyak sekali aspek yang akan kita analisa ya, barulah kita bisa memilih atau mengkategorikan token tersebut baik untuk diperdagangkan, dan juga barulah kita bisa menentukan open posisi untuk masuk untuk membeli, dan juga jika sudah cuan baru kita bisa menentukan open posisi bagus untuk jual. Jadi butuh langkah-langkah step by step teman-teman ya untuk memutuskan membeli kripto, bukan asal beli. Harus didasari ilmu. Nah, ilmu itu akan diberikan di kelas saya. Makanya teman-teman bagusnya ikut di kelas saya agar mendapatkan ilmunya eksklusif dan secara detail. Karena trading ini untuk jangka panjang, bukan untuk dalam waktu sehari dua hari. Bisa dijadikan pendapatan harian, mingguan maupun bulanan kita ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu mengenai edukasi kripto yang saya berikan ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih.
Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.